Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semua sahabat dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala hal. Amin. Saat ini kita akan menceritakan kisah-kisah ulama terdahulu untuk bisa kita ambil hikmahnya. Sebelum kita lanjut, kami himbau untuk sahabat sekalian, untuk subscribe channel ini agar kami terus semangat untuk memberikan cerita-cerita hikmah. Terima kasih. Kisah ahli ibadah, selama 220 tahun tak pernah maksiat, tapi meninggal dalam keadaan kafir. Kisah Barseso cukup terkenal di kalangan umat muslim Indonesia, khususnya di kalangan pesantren. Pada zaman Bani Umayyah, hiduplah seorang pemuka agama bernama Barseso, seorang ahli ibadah selama 220 tahun, bahkan malaikat sampai takjub melihat ketekunan seorang Barseso. Dan Barseso pun seorang tokoh yang sudah memiliki ribuan santri, namun beliau meninggal dunia dalam keadaan kafir dan su'ul khotimah. Lantas perbuatan apa yang menyebabkan dirinya kafir dan mati dalam keadaan buruk? Kisah ini dialami oleh Barshisya, seorang ahli ibadah yang mempunyai 60.000 santri, dan seluruh santrinya bisa berjalan di angkasa karena berkah ilmunya. Tak tanggung-tanggung, ia beribadah selama 220 tahun tanpa sekalipun melakukan perbuatan maksiat. Melihat para malaikat sangat kagum dengan sosok tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman di dalam Al-Quran, yang artinya, "Apa yang kalian kagumkan darinya? Sesungguhnya aku lebih mengerti dari apa yang kalian mengerti. Sesungguhnya Barshisya dalam pengertianku akan berbuat kufur dan masuk neraka untuk selama-lamanya sebab minum khamar." Mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, para iblis laknatullah pun tersenyum dan mengerti apa yang harus ia lakukan guna menggoda Barshisya. Iblis kemudian mendatangi Barshisya di podoknya dengan menyamar sebagai pemuda ahli ibadah yang memakai jubah putih terbaik dan juga memakai wewangian. Barshisya kemudian memanggil si pemuda tersebut seraya bertanya, "Siapa kamu dan ada keperluan apa ke sini?" Iblis kemudian menjawab, "Saya adalah seorang hamba. Saya datang untuk membantu ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pemiliknya," jawab Barshisya. Lalu iblis berpura-pura itikaf dan kemudian beribadah di masjid selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan tidur. Melihat ibadahnya yang seperti itu, Barshisya takjub seraya berkata, "Saya beribadah kepada Allah selama kurang lebih 220 tahun. Namun tidak pernah mengerjakan seperti apa yang kamu kerjakan." Kemudian iblis berkata, "Aku telah berbuat dosa. Oleh sebab itu aku terus mengingatnya agar rasa kantuk, lelah dan laparku hilang." Kemudian Barshisya bertanya, "Bagaimana caranya agar aku bisa seperti engkau?" Kemudian iblis menjawab, "Pergi dan berbuat maksiatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cepat-cepat bertaubatlah, karena Allah Maha Pemberi Ampun." Barshisya lanjut bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Iblis lalu menjawab dengan lantang, "Zina." Barshisya berkata, "Itu perbuatan terlarang, aku tidak akan melakukan perbuatan keji itu." Iblis lalu berkata lagi, "Bunuh orang mukmin." Barshisya menjawab tegas, "Aku tidak akan melakukan itu." Tak mau kalah, lalu iblis berkata, "Minum khamar yang memabukkan, karena ini adalah yang paling ringan dan Allah akan mudah mengampunimu." Barshisya kemudian berkata, "Minum minuman yang memabukkan juga sebuah larangan." Iblis kemudian berkata, "Minum sedikit saja dan jangan sampai engkau mabuk." Mulai luluh dengan bujuk rayu iblis, Barshisya lanjut bertanya, "Di mana aku akan melakukannya?" Iblis menjawab, "Pergilah ke desa ini." Barshisya kemudian segera pergi menuju tempat yang disebutkan oleh iblis yang menyamar sebagai pemuda ahli ibadah. Di tempat tersebut, ia melihat sebuah warung yang menjual minum-minuman keras. Barshisya kemudian memesan dan menenggak 1 gelas, karena sebelumnya belum pernah minum, ia langsung setengah mabuk, ketagihan dan minta tambah hingga mabuk parah. Melihat penjual warung bertubuh langsing dan cantik, Barshisya lalu berbuat zina. Setelah berbuat zina, Barshisya membunuh perempuan tersebut karena takut apa yang diperbuatnya akan diketahui orang. Dalam keadaan seperti itu, iblis menyamar sebagai suami perempuan penjual minum-minuman keras dan melaporkan kejadian tersebut kepada hakim dan masyarakat.
Barshisha pun akhirnya ditangkap beramai-ramai dan dihukum jilid sebanyak 80 kali karena minum khamar, 100 kali karena berzina, dan disalib sebab telah membunuh. Dalam keadaan tersalib, iblis muncul sebagai orang ahli ibadah yang pernah ditemuinya. Kemudian iblis bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Barshisha kemudian menjawab, "Barang siapa menuruti ajakan jelek, maka inilah balasannya." Iblis lalu berkata, "Selama 220 tahun aku tersiksa karena ibadahmu, hingga aku menjerumuskanmu seperti ini. Namun apabila kamu ingin bebas, aku bisa membebaskanmu." Barshisha lanjut berkata, "Bagaimana caranya?" Iblis lanjut berkata, "Sujudlah kepadaku 1 kali." Barshisha kemudian berujar, "Aku tidak dapat melakukan itu dalam keadaan tersalib seperti ini." Iblis lalu berkata lagi, "Sujudlah dengan isyarah." Barshisha pun sujud dengan isyarah dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meninggal dunia tanpa membawa keimanan. Nauzubillahi min zalik. Kisah ini diambil dari buku 101 Cerita Penegak Iman Peluhur Budi karya Kiai Haji Mo Jamaluddin Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, terbitan Pustaka Al-Muhibin. Hikmah yang bisa diambil kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk tak mengusahakan diri kita sebaik mungkin menjauh dari segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali berpikir untuk sengaja berbuat maksiat karena nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa hambanya, sebab kita tidak tahu, apakah setelah melakukannya kita masih diberikan kesempatan bertaubat atau tidak. Dan kita tidak tahu, apakah setelah berbuat maksiat kita masih diberikan kesempatan hidup dan memperbaiki segalanya. Selain itu, penting juga untuk kita memahami bahwa ibadah juga harus diimbangi dengan ilmu. Karena saat dibarengi dengan ilmu, keimanan dan ketakwaan kita akan lebih kuat. Membuat kita lebih memahami mana yang baik dan buruk dengan lebih jelas, sehingga ketika godaan muncul, kita akan bisa menepis dan tidak terjerumus dengan hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita pada jalan yang lurus, serta mendekatkan kita pada lingkungan yang baik dan orang-orang yang solih. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.